Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Mountain 2. Film dengan nama lain Dark 2 ini menceritakan tentang sebuah pasukan khusus Turki dalam misi menyelamatkan warganya yang disandra sekelompok teroris ISIS. Namun di tengah misi, mereka malah terlibat perang dengan ISIS karena ingin membantu sebuah desa yang dihuni oleh suku Turki di situ. Seorang reporter bernama Ceda Balaban sedang disandra oleh sekelompok militer ISIS. Dia disuruh untuk membaca naskah dari ISIS yang berisi sebuah penyesalan karena telah meliput keadaan orang Yazidi di perbatasan Irak-Suriah. Anggota ISIS juga merekam hal itu. Tidak jauh dari situ, sekelompok orang mengenakan jubah sedang mengawasi mereka. Ceda yang merasa tidak melakukan kesalahan menolak permintaan ISIS dan lebih memilih untuk dieksekusi. Salah satu pria berjubah pun memberi aba-aba untuk melakukan penyergapan. Mereka ternyata adalah pasukan khusus Turki yang ditugaskan untuk menyelamatkan Ceda. Serangan mendadak dilakukan para penembak jitu, membuat anggota ISIS pun mudah untuk dilumpuhkan. Pasukan ini dipimpin oleh Letkol Veysel Gökmusa dan anggotanya yaitu August Çağlar, Bekir Özbey, Sersan Baybars Yücel, dan beberapa anggota yang lainnya. Setelah semua anggota ISIS mati, mereka lalu membawa Ceda ke tempat persembunyiannya. Di tempat persembunyian itu, August, Bekir, dan Sersan Mustafa sedang merencanakan rute pelarian. Lalu Ceda datang dan menanyakan, kenapa hanya dia yang diselamatkan, sedangkan anggota reporternya yang lain tidak. Letkol Veysel memberitahu kalau tugas mereka hanya menyelamatkan warga Turki. Dan karena teman Ceda bukan orang Turki, maka dia tidak mau membahayakan nyawa pasukannya untuk menyelamatkan mereka. Setelah itu, mereka pun mulai bergerak. Lalu kita diperlihatkan sebuah flashback saat August dan Bekir masih menjalani wajib militer. Seorang sersan menolak mereka di timnya karena mereka memiliki riwayat cedera sehabis menjalankan sebuah misi rahasia. Di tengah percakapan, datanglah Letkol Veysel untuk mengambil alih interview. Awalnya dia memberitahu tentang pentingnya kekompakan dalam tim, lalu dia menyinggung tentang misi rahasia mereka yang dipimpin oleh teman sangkatan Veysel yang membuat temannya mati. Setelah August dan Bekir memberikan pernyataan pembelaannya, Veysel pun mau menerima mereka setelah mereka menyelesaikan wajib militer. Kembali ke pelarian mereka, Mustafa memberikan kamera milik Ceda, tapi melarangnya memotret anggota pasukan khusus. Mereka tiba di sebuah lembah. Di sana mereka menemukan sederet mayat warga, yaitu korban kekejaman ISIS. Ceda pun mengabadikan penemuan mayat warga Yazidi itu. Orang-orang Yazidi dibantai oleh ISIS karena mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Tidak lama rombongan ISIS datang ke arah mereka. Kembali ke flashback, Veysel sedang mengumpulkan calon pasukan khususnya. Dia memberitahu bahwa sebagai pasukan khusus, tugas mereka adalah rahasia dan tujuannya untuk dilupakan. Mereka tidak akan mendapatkan ketenaran atau dikenang karena nama mereka tidak akan pernah diukir sebagai pahlawan. Lalu Veysel memberikan kalung milik rekan-rekan August dan Bekir yang telah tewas dalam misi rahasia sebelumnya. Kembali ke masa kini, anggota ISIS mulai mengepung mereka. Veysel memerintahkan tim artileri untuk mengobom ISIS. Şunları aydınlatın. Anlaşıldı, fırtına getiren aydınlatıyoruz. Rudal pun diluncurkan dan menghantam ISIS. Arif, seorang penembak jitu, juga melumpuhkan anggota ISIS yang tersisa. Veysel pun diberitahu markas pusat kalau mereka sudah dikepung oleh 2000 tentara ISIS. Lalu Ceda menyarankan tempat yang bisa mereka gunakan untuk bersembunyi. Kembali ke flashback, Bekir yang sudah kecapean dan dengan kondisi kaki kanan yang cedera, dia disuruh untuk memutari lintasan lagi. Dia pun diberikan batas waktu, dan jika dia gagal, dia dan August akan diturunkan pangkatnya sebagai tentara cadangan. Dengan sekuat tenaga, Bekir akhirnya berhasil melewati tantangan. Setelah itu pelatihan demi pelatihan mereka dapatkan dengan intensitas yang tinggi. Anlayın ki donuyorsunuz. Bekir juga diberikan fasilitas terapi untuk menyembuhkan kakinya. Flashback pun selesai, dan mereka kini sampai di sebuah tempat yang bernama Saragon,
yaitu sebuah makam Raja Akadia. Beberapa pasukan pun menyisir tempat itu untuk memastikan keamanannya. Mereka pun menemukan anggota ISIS yang sedang menanam bom. Mereka juga menembaki para ISIS itu dan berusaha menjinakkan bomnya. Akhirnya bom pun berhasil dijinakkan di detik terakhir. Burası FG2. Mezar temiz gelebilirsiniz. Flashback kembali. August bertemu dengan wanita pemilih yaitu bernama Ace. Belum juga PDKT, August sudah ditolak. Tapi bukan August namanya kalau menyerah. Dia menganalogikan wanita sebagai benteng yang kokoh dan pria sebagai penakluk. Lalu ada beberapa penakluk yang sangat menarik dan karismatik, sampai membuat benteng dengan senang hati membuka gerbangnya. Dan dengan pedenya, dia mengaku sebagai si penakluk karismatik itu. Setelah itu mereka minum kopi bersama dan saling mengenal lebih dekat. Kembali ke masa kini, mereka sudah melanjutkan perjalanan. Kini mereka bertemu dengan warga yang sedang dipasung oleh ISIS. Mereka mindik-mindik di antara ilalang, lalu Arif dari atas bukit menembak salah satu teroris. Dan baku tembak pun tak terelakkan. Ne yapar sevgili? Gönül kanatmak için. Mereka berhasil menghabisi tentara ISIS dan menyelamatkan para sandera. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan membawa dua wanita yang disandera tadi. Kedua wanita itu bernama Nabat dan si gadis kecil Enegul. Enegul pun bertanya, apakah mereka orang Turk? Karena dia juga orang Turk, tapi dari Turkmenistan. August pun menjawab, iya, kita sama-sama orang Turk, dan memberikannya wafer. Ceda memanfaatkan realita ini untuk kembali menyinggung tentara Turki. Dan kembali lagi ke flashback. Sebelum pelatihan selesai, Bekir ingin bertarung sekali lagi dengan August yang akan jadi atasannya. Saat pelatih menegur mereka karena berisik, August dengan tanpa dosa memberitahukan keinginan Bekir kepada pelatihnya. Akhirnya pelatih mengizinkan mereka bertarung di luar setelah August berhasil menjawab pertanyaan. Nasıl? Onu da anlat. Ne kadar hile, avantaj var. Setelah itu mereka pun berkelahi seperti anak kecil. Yazın bir şeyler. Boz depremi. Dur kalkma hemen. Yukarı bak. Lalu Bekir bilang kalau dia jatuh cinta pada seorang gadis dan ingin menikahinya. Kembali ke masa kini, mereka hampir sampai di tempat penjemputan. Mereka datang ke desa Cardak dan dengan waspada memeriksa keamanannya. Desa itu adalah desanya Enegul. Dia pun kembali kepada pelukan ibunya. Warga desa itu hanya berjumlah 25 orang dewasa dan 15 anak-anak. Lalu mereka pun beristirahat di rumah salah satu warga bernama Boran. Boran menceritakan kalau sebelum diserang ISIS, desa ini adalah desa yang tersubur di wilayah itu. Tidak lama, markas pusat menghubungi dan memberitahu kalau pasukan ISIS sudah mengalahkan tentara Irak dan Kurdi. Dan mereka sedang mengarah ke desa terakhir, yaitu desa Cardak. Boran yang juga mendengarnya sudah pasrah akan nasibnya. Setelah keluar dari rumah, Ceda dan Faisal terlibat perdebatan sengit. Ceda meminta Faisal untuk membantu warga desa dari kezaliman ISIS. Tapi bagi Faisal, keberhasilan misi adalah prioritasnya. Ceda terus mendesak dengan memperlihatkan kondisi para warga desa. Bahkan dia akan mengancam tinggal di Cardak dengan warga yang lain. Flashback kembali. Bekir sedang menyelenggarakan pesta pernikahannya. Bekir mengajak August untuk ikut berpesta. Tapi suasana hatinya sedang galau karena dia baru putus dari Es setelah 2 tahun pacaran. Lalu Bekir sang sahabat sejati menghiburnya hingga August sang penakluk wanita kembali seperti semula. Di masa kini, Enegul yang masih polos bertanya keindahan Turki pada Ceyda. Tapi dia tidak sanggup membanggakan keindahan negaranya kepada seorang gadis yang desanya akan segera dihancurkan. Lalu Nabat yang menjawab, kalau di sana tanahnya tidak orang seperti di sini. Banyak bangunan tinggi dan tempat yang indah. Cuacanya ada yang dingin dan hangat. Nabat juga menjanjikan kalau mereka akan ke sana. Paginya, sebuah helikopter diterbangkan untuk menjemput mereka. Di sebuah bukit bukan hanya Ceda yang dibawa, tapi seluruh penduduk desa Cardak juga di situ. Dan para anak-anak diutamakan untuk dievakuasi. Faisal juga mengutamakan Ceda untuk duluan, karena dia adalah misi mereka. Faisal juga meminta Ceda untuk tidak menulis dan mempublikasikan tentang kejadian ini. Ceda pun menurut dan berjanji akan merahasiakan tentang pasukan khusus Faisal. Sebelum pergi, Faisal memberikan sebuah surat untuk Ceda. Helikopter pun pergi dari situ. Markas pusat memarahi Faisal karena dia dan pasukannya tidak naik helikopter. Faisal bilang
kalau mereka akan kedatangan badai, sehingga menyuruh helikopter untuk duluan. Dia lalu meminta anggotanya satu persatu untuk mengkonfirmasi ke komandan. Akhirnya markas pusat pun percaya dan akan mengirimkan helikopter lagi besok. Setelah itu, Faisal memerintahkan untuk mengibarkan bendera Turki di desa dan akan melindunginya sebagai tanah air. Baybars mengumpulkan persenjataan mereka yang ditambah milik warga desa. Lalu August mengatur strategi untuk menyergap ISIS. Mereka memetakan wilayah dan memasang jebakan. Nabat juga dengan sukarela ingin membantu. Warga desa diungsikan ke tempat yang lebih aman. Setelah persiapan selesai, mereka saling berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing sambil menunggu kedatangan pasukan ISIS. Dimulai dari Bekir, yang menemukan cinta pertamanya di usia 15 tahun. Lalu Baybars, dia pernah pacaran selama 1 tahun sebelum dicampakkan. Mustafa juga menceritakan tentang cinta pertamanya, 40 tahun yang lalu dengan seorang penyanyi. Kemudian sang penakluk wanita si August, dia pernah selingkuh dengan sahabat pacarnya saat masih muda. Dan dia pun ditendang dari kehidupan pacarnya. Terakhir Ashraf, dia adalah pria kampung, tapi sebelum masuk tentara dia pernah pacaran selama 1 hari dengan sahabatnya. Lalu Arif memberitahu kalau pasukan ISIS sudah dekat. Mereka pun langsung berpencar ke posisi masing-masing. Sekitar 200 pasukan ISIS dengan sebuah tank mendatangi mereka. Setelah pasukan ISIS berada tepat di jebakan, sebuah ledakan menghantam mereka dan pertempuran pun dimulai. Anggota ISIS yang selamat sudah menyebar di sepanjang desa. Tank mereka pun mulai menembaki desa. Lalu Nabat membawakan senjata pelontar rudal ke garis depan. Arif pun terus melumpuhkan musuhnya dari atas menara. Tiba-tiba tank ISIS menembak menara itu, dan August membalas menembak tanknya hingga hancur. Beruntungnya, Arif yang tersangkut di genteng masih selamat. Dengan amunisi yang terbatas, mereka semakin terpojok. Nabat sampai tertembak saat akan mundur. Boran juga tertembak di perutnya. Mustafa pun ditangkap dan mengorbankan dirinya di hadapan teropong Arif. Arif dan Ashraf pun langsung mundur dengan membawa Boran yang terluka. Namun di tengah perjalanan, Ashraf terkena tembakan yang menembus perutnya. Di akhir hayatnya, dia minta Arif untuk menjadikan tubuhnya sebagai tameng. Arif pun membalas penembak jitu ISIS dengan pengorbanan Ashraf. Lalu sebuah flashback saat mereka akan memulai misi ini. Di atas pesawat, Bekir bertanya kepada Faisal, kenapa orang lain yang melipat parasut kita? Faisal memberitahu agar mereka ingat bahwa tidak ada yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan saling menjaga satu sama lain. Kembali ke pertempuran, mereka yang tersisa telah berada di pos pertahanan terakhir. Pasukan ISIS sudah mengepung mereka. Dengan amunisi yang sudah hampir habis, mereka sekuat tenaga untuk bertahan. Seorang anggota ISIS dengan bom di tubuhnya menghampiri mereka. Faisal mencoba menahannya, tapi tembakan dari ISIS yang lain menghujani tubuhnya. Dan pertempuran pun usai untuk kemenangan pasukan Turki. Helikopter penyelamat pun telah sampai di Turki. Ceida membaca surat Faisal yang isinya tentang keinginannya untuk putrinya yang telah meninggal. Jika dia masih hidup, dia ingin putrinya menjadi seperti Ceida. Wanita dengan hati yang baik, pengetahuan yang luas, dan suka tantangan. Sebelum meninggal, Faisal berpesan kepada Bekir untuk menyelamatkan penduduk desa. Dan kepada August agar jangan melupakan tujuannya dan memberikan secarik kertas. Flashback terakhir. Saat Faisal menyusun rencana penyelamatan Ceida, dia menulis sebuah pesan yang isinya, di luar misi, mereka juga punya kewajiban moral untuk semua orang Turki. Tanggung jawab membantu mereka dari para musuh. Helikopter penyelamat mulai datang.